Soul Land 2 Chapter 496. Benarkan, jiwa bela diri Yan Shaoze adalah Radiant Phoenix, dan semua kemampuannya didasarkan pada elemen cahaya, sedangkan Demiplan dihuni oleh makhluk hidup. Yan Shaoze dan Ye Guyi jelas merasa paling tidak nyaman. Jika Ye Guyi belum mencoba dan menyadari bahwa membunuh makhluk-makhluk mayat hidup tidak meningkatkan kultivasinya, dia mungkin akan dikenakan biaya untuk membantai mayat hidup. Yan Shaoze langsung mengakuinya dan berkata, "Ya, saya benar-benar tidak suka perasaan tempat ini. Yu Hao, kamu harus memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan orang jahat ini ketika kita kembali. Aku percaya bahkan seorang Ultimate Douluo pun dapat memiliki tempat seperti ini." Petik 2. Iya, salah satu guru saya meninggalkan tempat ini untuk saya. Huo Yuhao harus menjaga rahasia ini dengan sangat ketat sebelumnya. Tetapi ketika dia menjadi lebih kuat, dia tidak perlu begitu ketat. Lagi pula, dia membutuhkan kemampuan ini lebih sering sekarang. Seperti yang dia katakan kepada Penatua Suan tanpa ragu pada waktu itu tentang bagaimana dia memiliki jiwa bela diri Necromancer. Huo Yuhao mundur dari pintu hitam, dan mulai mengucapkan mantra, menutup gerbang spektral. Segala sesuatu di dalam tenda kembali normal. Rencana Huo Yuhao tidak rumit. Dia harus menyamar di kamp tentara Kekaisaran Sun Moon. Langkah selanjutnya adalah menemukan beberapa cara untuk menemukan di mana Tang Ya tinggal. Kemudian, dia akan berusaha untuk lebih dekat dengannya, dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Setelah itu, dia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk bergerak dan menyelamatkannya. Huo Yuhao sudah merencanakan bagaimana dia akan melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kemampuannya sebagai ahli nujum saat itu terjadi. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia bisa menciptakan kekacauan yang cukup. Huo Yuhao dan yang lainnya sudah menyampaikan rencana mereka ke Kekaisaran Jiwa Surgawi sebelum mereka pergi. Kekaisaran Jiwa Surgawi akan melakukan serangan tipuan tepat sebelum Huo Yuhao dan yang lainnya akan bergerak, tetapi serangan tipuan akan menjadi segalanya. Serangan itu dimaksudkan untuk menarik perhatian musuh-musuh mereka sehingga mereka bisa bermanuver dan menyelesaikan misi mereka dengan lebih baik. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat mendukung rencana mereka, dan itu terutama benar setelah mengetahui bahwa Penatua Song telah mengalahkan dan membunuh iblis bertajuk Douluo. Huo Yuhao juga berjanji bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk mengganggu dan menghancurkan barang-barang di kamp Sun Moon Empire. Huo Yuhao adalah satu-satunya produk sukses dari Ultimate Soldier Plan, dan ia paling baik dalam menyembunyikan dirinya, pembunuhan, dan melakukan misi rahasia. Membuat beberapa masalah di dalam perkemahan Sun Moon Empire tidak akan sulit sama sekali. Dia mulai merenungkan rencananya ketika dia duduk dengan menyilangkan kaki, dan dia mencoba semua yang dia bisa untuk memastikan rencananya selesai. Kekuatannya akan sangat tidak memadai jika dia sendirian, tetapi dia memiliki penolong yang sangat baik sekarang. Tanda pisah, langit menjadi lebih cerah di luar, dan fajar menyingsing berarti hari baru akan segera dimulai. Huo Yuhao keluar dari tenda dan menatap langit biru ketika dia menatap jauh ke timur. Diam-diam menyerap benang energi ungu yang naik di sana. Tidak butuh waktu lama sebelum Namongwan berjalan cepat ke arahnya. Mata mereka bertemu sejenak, dan Namongwan tersenyum ketika dia berjalan mendekat dan berkata, "Bangun pagi-pagi, Mas Kuret. Ayo, mari kita ambil sesuatu untuk dimakan." Petik 2. Namongwan juga tidak beristirahat malam sebelumnya. Dia bahkan lebih khawatir daripada Huo Yuhao bahwa identitas Yuhao akan terungkap, karena dia akan berada dalam masalah besar jika identitas palsu itu ditemukan. Ketika itu terjadi, hidup dan mati bukanlah masalah, karena dia lebih baik mati daripada hidup. Namongwan terlalu sadar akan metode gereja Roh Kudus. Baik, Huo Yuhao tidak membuang kata-kata. Mereka berjalan menuju kantin di bawah bimbingan Namongwan. Namongwan memproyeksikan suaranya dengan pikiran saat mereka berjalan, dan dia memperkenalkan tempat-tempat yang mereka lewati. Namongwan sangat berguna sebagai mata-mata, karena Huo Yuhao tidak bisa menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki kamp secara langsung. Mereka berada di dalam bagian inti kamp militer, dan ada banyak penguasa jiwa jahat yang kuat kemanapun mereka pergi. Mereka menuju ke tempat pasukan insinyur jiwa berkemah. Dan penting bagi Huo Yuhao untuk mengetahui di mana mereka makan, di mana mereka mandi, di mana mereka biasanya berolahraga atau bergerak di siang hari, dan daerah mana yang terlarang atau yang paling berbahaya. Dia hanya bisa memastikan rencananya lengkap dengan kecerdasan yang memadai.
Nyonya Suci biasanya sarapan pagi-pagi sekali, dan seharusnya sudah sekitar sekarang. Kita harus pergi menemuinya. Nangong Wan menyampaikan pesan kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab dengan pikirannya tanpa mengubah ekspresinya. Hindari berinteraksi dengan orang lain agar tidak memaparkan kita. Nangong Wan menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Kami para penguasa jiwa jahat memiliki kepribadian kami sendiri. Dan saya lebih baik dengan orang-orang. Jadi saya lebih mengenal dan bersahabat dengan banyak tuan jiwa jahat. Tetapi Anda tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Jadi bahkan jika Anda tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mengatakan apapun kepada Anda bahkan jika Anda menabrak mereka. Petik 2. Baik, mereka tiba di depan sebuah tenda besar saat mereka selesai. Prajurit dan bahkan perwira yang khas mendapatkan makanan mereka dari juru masak tentara sebelum mereka kembali untuk memilikinya dalam kekacauan mereka sendiri. Hanya para pejabat militer tingkat tinggi yang memiliki tempat kantin sendiri. Sementara para penguasa jiwa jahat secara alami memiliki perlakuan yang lebih baik. Pasukan insinyur jiwa dan pejabat militer tingkat tinggi juga tidak mau makan dengan tuan jiwa jahat. Jadi meskipun kantin mereka tidak besar, itu hampir secara eksklusif untuk majikan jiwa jahat untuk makan. Ada beberapa tuan jiwa jahat yang ada di sini untuk makan meskipun masih dini. Mereka membungkuk dengan hormat ketika mereka melihat Huo Yuhao dan Nangong Wan. Perbedaan status sangat jelas dalam organisasi seperti Gereja Roh Kudus, dan kekuatan adalah status. Jika mereka yang lebih lemah berani menyinggung mereka yang lebih kuat, tidak ada yang akan berbicara untuk pelaku, bahkan jika dia terbunuh. Ada lebih dari 10 meja di tenda makan, dan setiap meja dapat menampung sekitar 6 orang. Tubuh Huo Yuhao bergetar begitu dia memasuki tenda. Dan matanya hampir dibimbing oleh kesadarannya ketika dia segera melihat Tang Ya, yang sedang makan di meja paling dalam. Tang Ya mengenakan gaun hitam panjang, dengan pola bunga biru cerah di tepinya. Ini jelas menunjukkan bahwa statusnya berbeda dari yang lain, karena sebagian besar individu di Gereja Roh Kudus hanya memiliki jubah hitam murni. Para sesepuh seperti Nangong Wan dan Masquerade Douluo memiliki pola perak di ujung jubah mereka. Dan Nangong Wan memberitahu Huo Yuhao bahwa orang-orang dari aula ibadah memiliki pola emas. Pemimpin tertinggi yang Huo Yuhao lihat sebelumnya memiliki pola emas di jubahnya, dan itu tampak paling mewah dan menarik. Huo Yuhao dan Nangong Wan bertukar pandang, dan Nangong Wan membawanya masuk sampai mereka berada di depan meja Tang Ya ketika Nangong Wan berkata dengan hormat, Nyonya Suci. Tang Ya menatap mereka saat dia mengangguk dengan tatapan polos di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Emosi Huo Yuhao berdesir samar ketika dia melihat matanya. Mata Tang Ya sangat dingin, seolah-olah tidak ada emosi sama sekali. Dan pupilnya benar-benar kelabu. Huo Yuhao tidak bisa mendeteksi kehidupan apapun dari tubuhnya. Huo Yuhao telah menginterogasi Dewa Sutra halus tentang situasi Tang Ya sebelumnya. Anda telah memberitahunya bahwa Tang Ya berada di bawah mantra jahat, dan dia diracun. Pil abadi sutranya yang halus dapat menghilangkan racun dalam tubuh Tang Ya. Setidaknya, pilnya secara bertahap dapat menghilangkan dan menekan racun-racun itu. Namun, dia masih membutuhkan Kaisar Blue Silver untuk membangkitkan energi kehidupan jiwanya. Kalau tidak, energi hidupnya akan mengalir bersama dengan racun-racun jahat itu, dan dia akhirnya akan mati. Piring di depan Tang Ya sangat sederhana, tetapi mereka terlihat sangat indah. Ada penguasa-penguasa roh jahat di meja-meja lainnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani duduk di mejanya, seolah-olah meja ini disiapkan khusus untuknya. Nangong Wan dan Huo Yuhao berjalan ke meja lain dan duduk ketika mereka sarapan. Sarapan sangat mewah, dan disiapkan dengan bahan-bahan yang sangat bergizi dan bermanfaat bagi tuan jiwa jahat. Hanya tuan jiwa jahat yang mendapat perlakuan khusus seperti itu. Huo Yuhao makan sambil diam-diam merasakan perubahan aura Tang Ya. Auranya bergelombang sangat lemah, seolah seluruh tubuhnya tidak lagi memiliki energi kehidupan. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan ketakutan yang kuat darinya ketika dia duduk di sana, seolah-olah ada binatang buas besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Huo Yuhao bisa merasakan hatinya terikat menjadi simpul saat dia makan sarapan dalam diam. Dia masih ingat ketika dia pertama kali bertemu Guru Xiaoya, dan betapa ceria dan cerianya dia. Dia bersama kakak laki-lakinya yang tertua, dan mereka seperti pasangan yang dibuat di surga. Dia membuat keputusan dan mengizinkannya untuk bergabung dengan Tang Sekte,
dan kemudian dia menggunakan satu-satunya tempat Tang Sekte untuk membiarkannya masuk Akademi Shrek. Dapat dikatakan bahwa Tang Ya dan Bei Bei telah memberinya kehidupan baru, dan Huo Yuhao selalu menyimpan kebaikan ini jauh di dalam hatinya. Rasa sakit dan penderitaan Huo Yuhao saat menyaksikan situasi Tang Ya saat ini tidak sulit untuk dibayangkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Bei Bei akan bereaksi jika dia melihatnya seperti ini. Huo Yuhao membuat sumpah diam untuk dirinya sendiri. Guru Xiaoya, kami pasti akan menyelamatkan Anda dari tempat ini apapun yang terjadi. Kami harus membantu Anda kembali normal. Saat emosi Huo Yuhao bergemuruh, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kakak kedua, 7 tua, kalian masih pagi hari ini. Old Seven, secara alami merujuk pada Masquerade Douluo. Sedangkan, saudara kedua, merujuk ke Namong Wan. Huo Yuhao segera menarik emosinya saat dia mengangkat kepalanya. Namun, emosinya bergetar keras ketika dia melihat siapa yang datang. Orang yang berbicara kepada mereka adalah orang yang mahir dengan alat jiwa di Gereja Roh Kudus, penatua ketiga di mana Huo Yuhao menyimpan kebencian yang mendalam. Saat itu, ketiga sesepuh telah memaksanya untuk membakar laut spiritualnya sebelum Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa Qiwer meninggal di tangan penatua ketiga dan penatua keempat. Huo Yuhao tidak berharap untuk bertemu orang ini begitu cepat. Namun, dia sudah lama tahu bahwa dia ada di sini setelah informasi Namong Wan. Jadi dia memang punya persiapan mental. Dia dengan cepat kembali normal setelah emosinya sedikit berdesir. Namong Wan berkata dengan tepat, kami tidak. Awal, hanya saja kita tidak banyak tidur semalam. Seseorang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi datang dan sedang melakukan pengawasan tinggi di langit. Kami naik untuk melihatnya, dan mengejar mereka semua kembali ke sisi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya pikir kita dalam sedikit masalah. All Three, kami telah menemukan orang-orang dari Akademi Shrek, dan kami telah mendengar dari pemimpin tertinggi bahwa Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Radiant Phoenix Douluo Yan Shaoze, ada di sini. Petik 2. Yan Shaoze, penatua ketiga segera mengalihkan perhatiannya ke Namong Wan saat dia bertanya dengan kebingungan. Yan Shaoze, bukankah dia murid Dewa Naga Douluo Muen saat itu? Dia seharusnya menjadi Douluo Transcendent sekarang. Namong Wan mengangguk dan berkata, bukan itu saja. Jika aku ingat benar, dia juga pewaris berikutnya Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Petik 2. Penatua ketiga duduk di samping Namong Wan dan mendengus dingin ketika dia berkata, biarkan dia datang. Bagaimanapun, pertarungan kita dengan Shrek Academy adalah soal kapan, bukan jika. Kami memiliki lebih dari 10.000 tentara di pasukan besar kami. Dan kami juga memiliki 5 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, sementara pemimpin tertinggi menahan benteng secara langsung. Bahkan jika semua elit Akademi Shrek ada di sini, efektivitas mereka di medan perang seperti ini akan sangat terbatas. Petik 2. Namong Wan tertawa kecil dan berkata, kedengarannya benar. Cepat makan. Petik 2. Penatua ketiga menatap Huo Yuhao, yang berada di samping Namong Wan, dan bertanya, 7 tua, ku dengar kau mengusir kedua gundikmu pergi. Ekspresi Huo Yuhao menjadi gelap ketika dia menjawab, kakak ketiga, jangan mengambil keropengku. Pemimpin tertinggi memarahi saya kemarin, jadi bagaimana saya tidak bisa berubah? Jika Anda tertarik, kedua gadis itu bisa menjadi milik Anda. Aku hanya khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Petik 2. Penatua ketiga tertawa dan berkata, omong kosong. Anda tahu saya tidak suka hal-hal seperti itu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, bagaimana mungkin? Mengapa saya ingat bahwa Anda memenjarakan seorang wanita saat itu? Bukannya kamu tidak suka hal-hal seperti itu, tetapi kamu sangat fokus pada cintamu. Hahaha. Petik 2. Penatua ketiga tersipu ketika dia berkata dengan curiga, bagaimana kamu tahu itu? Huo Yuhao secara alami merujuk pada penatua ketiga yang memenjarakan Nan Suishui, yang bahkan tidak diketahui oleh Namong Wan. Huo Yuhao berkata dengan jelas, selama Anda telah melakukan sesuatu, seseorang akan tahu. Anda sudah sangat tua, saudara ketiga, jadi mengapa Anda masih malu? Baiklah, saya sudah kenyang. Saya akan kembali, dan Anda dapat terus mengobrol dengan saudara kedua. Saya tidak tidur nyenyak tadi malam, jadi saya akan kembali berkultivasi sehingga pemimpin tertinggi tidak bisa mengatakan bahwa saya malas. Petik 2. Huo Yuhao berdiri setelah pidatonya dan berjalan keluar.
Dia tidak ingin mengatakan lagi, karena dia pasti akan mengatakan sesuatu yang salah jika dia melakukannya. Lebih baik meminimalkan interaksi dengan tuan-tuan roh jahat ini. Penatua ketiga berkata dengan sedih kepada Nangong Wan, kakak kedua, mengapa si tua tujuh tampak begitu aneh hari ini? Nangong Wan tertawa dan menjawab, itu mungkin karena dia tidak dalam mood yang baik setelah pemimpin tertinggi mencaci dia tadi malam. Tapi Anda tahu apa yang terjadi dengan Old Seven? Sangat sulit baginya untuk meningkatkan dengan jiwanya yang bela diri. Petik 2. Kuo Yuhao melihat bahwa Tang Ya juga berdiri untuk berjalan sebelum dia meninggalkan kantin. Dan sebuah ide muncul padanya ketika dia memperlambat langkahnya. Tang Ya mempertahankan kecepatan tetap saat dia berjalan menuju tendanya setelah meninggalkan kantin. Para penguasa jiwa jahat tidak tinggal sangat jauh dari kantin. Kuo Yuhao secara alami berbagi jalan dengannya. Dan dia berpura-pura bertemu dengannya saat dia melambat dan berkata dengan hormat, Nyonya Suci. Ya. Tang Ya mengakui saat dia berjalan di jalannya, tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak memperhatikannya sama sekali. Kuo Yuhao membuat penilaian cepat dalam benaknya. Dari situasi Tang Ya saat ini, pikirannya harus dipengaruhi oleh semacam pembatasan atau mantra, dan jiwa bela dirinya telah terinfeksi oleh racun jahat. Namun, racun-racun jahat itu mengkatalisasi pertumbuhan dan peningkatannya, dan dari aura yang dia hasilkan, dia seharusnya menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin. Master jiwa jahat berkultivasi dengan sangat cepat. Saat itu, Guru Xiaoya masih agak jauh dari budidaya kakak tertua, tetapi dia sudah melampaui dia sekarang. Kuo Yuhao menyaksikan Tang Ya menghilang ke tendanya sebelum dia kembali ke rumahnya. Hasil hari ini bagus. Setidaknya, saya pernah melihat Tang Ya, dan itu membuktikan intel Nangong Wan akurat. Sekarang, saya harus mencari cara untuk membawanya pergi. Tanda pisah. Kuo Yuhao menyilangkan kakinya dan mulai bermeditasi setelah kembali ke kamarnya. Tetapi otaknya mulai berputar dengan cepat. Bagaimana saya bisa membawa Guru Xiaoya pergi dengan aman? Selain itu, saya harus memastikan bahwa kami tidak mengalami cedera atau kehilangan. Kamp Kekaisaran Sun Moon agak damai karena tidak ada pertempuran. Dan hanya suara sesekali tentara pelatihan yang bisa terdengar dari waktu ke waktu. Daerah di mana Tuan Roh Jahat tinggal terpisah dari yang lain, dan tidak ada tentara yang berpatroli di daerah itu, jadi tidak ada banyak suara. Tanda hubung. Sehari berlalu dengan cepat. Kuo Yuhao tidak menunggu Nangong Wan tiba di tengah hari saat dia pergi ke kantin untuk makan. Dia sengaja pergi lebih awal untuk menghindari penguasa roh jahat yang kuat sebelum dia kembali ke tendanya untuk terus berkultivasi. Dari perspektif Tuan Roh Jahat lainnya, Penatua ketujuh mulai berupaya setelah pemimpin tertinggi memarahinya. Jadi tidak ada yang curiga padanya. Tanda pisah, tanda pisah. Kegelapan menimpa langit ketika langit menjadi benar-benar gelap sebelum Huo Yuhao membuka matanya di tendanya. Tenda itu sangat redup, tetapi mata Huo Yuhao cerah seperti bintang-bintang di langit malam. Sudah waktunya untuk menguji air. Seutas cahaya putih muncul dari mata Huo Yuhao. Dan seluruh tubuhnya tampak bergetar ketika cahaya di sekitarnya berubah sedikit. Sesosok muncul tanpa suara di depannya. Sosok ini kecil dan imut, dan kira-kira sebesar bayi, tetapi terlihat identik dengan Huo Yuhao. Cahaya menjadi semakin material, seperti itu adalah orang yang sangat kecil. Ini adalah avatar spiritual Huo Yuhao, yang disulapnya dengan kekuatan spiritual material konkretnya. Huo Yuhao telah menciptakan inti jiwa spiritual, sehingga avatar rohaninya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Avatar spiritualnya dapat menggunakan beberapa keterampilan jiwa Huo Yuhao, dan orang-orang bahkan tidak bisa mengatakan bahwa avatarnya dibuat dari energi hanya dengan melihatnya. Mini Huo Yuhao melirik tubuh aslinya sebelum dia menghilang ke udara dengan cepat, menggunakan imitasi. Avatar spiritual Huo Yuhao hanya bisa menggunakan keterampilan jiwa mata rohnya. Namun, menggunakan skill jiwa akan mengkonsumsi sebagian dari energi asal avatar spiritualnya. Dan begitu energi asal avatarnya habis, itu akan hancur. Avatar spiritual Huo Yuhao meninggalkan tenda di bawah penutup imitasi, dan tanpa suara mendekati tenda Tang Ya. Huo Yuhao tidak masuk ke dalam begitu dia tiba di luar tenda Tang Ya. Siapa yang tahu apakah Tang Ya memiliki penghalang spiritual di sekitarnya. Huo Yuhao akan mengungkapkan tubuh aslinya jika dia ditemukan. Dan semua yang dia temukan sebelumnya akan sia-sia. Huo Yuhao mengelilingi tenda Tang Ya,
lalu mengelilingi waktu lain di sekitar tenda emas besar tidak jauh dari sana sebelum dia menyelinap lebih jauh. Dia tidak akan pergi ke tenda untuk menyelidiki hal-hal sekarang, karena dia dapat dengan mudah disergap atau terjebak jika dia melakukannya. Dia harus yakin tentang situasi kamp tentara secara keseluruhan sebelum yang lainnya. Selain itu, ada tempat yang lebih penting yang harus dia temukan. Guo Yuhao hanya bisa menggunakan avatar spiritualnya untuk berkeliling dengan cepat di sekitar kamp militer karena dia tidak bisa menggunakan deteksi spiritual, meskipun dia bisa berkeliaran dengan cukup bebas dan santai menggunakan imitasi. Kamp tentara Kekaisaran Sun Moon tidak diragukan lagi memiliki semua jenis alat pengintai jiwa, tetapi alat pengintai jiwa ini diarahkan keluar, bukan ke dalam. Siapa yang akan begitu bosan untuk menyelidiki situasi prajurit mereka sendiri? Alasan mengapa Guo Yuhao membuat avatar spiritualnya begitu kecil adalah untuk menghemat kekuatan spiritual dan juga karena tubuh kecil lebih sulit untuk dideteksi oleh alat jiwa pengintai. Guo Yuhao bergerak sangat cepat, dan dia pergi hampir satu putaran penuh di sekitar kamp militer sebelum dia diam-diam kembali ke tendanya sendiri. Avatar spiritualnya kembali ke tubuh aslinya, dan semuanya kembali normal. Mata Guo Yuhao terbuka lagi, dan ekspresi Masquerade Douluo berubah sangat serius. Guo Yuhao bisa melihat jauh lebih jelas setelah menyelidiki dari jarak yang sangat dekat. Tata letak Kekaisaran Sun Moon mulus, dan hampir seluruhnya tidak bisa ditembus. Ada banyak tentara menjaga 5 kamp alat jiwa mereka. Tidak ada alat pengintai jiwa yang menunjuk ke dalam di tempat-tempat lain di kamp tentara, tetapi ada beberapa di sekitar 5 lokasi alat jiwa. Setiap orang yang datang dekat harus diinterogasi. Guo Yuhao tidak berani membiarkan avatar rohaninya mendekati kamp alat jiwa itu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa ada formasi terkait yang terus diaktifkan di dalam front tersebut. Meskipun dia tidak yakin mereka melakukannya, dia tidak ragu bahwa mereka memiliki kemampuan bertahan atau ofensif yang hebat. Salah langkah dan dia akan ditemukan, dan menjadi umpan meriam. Guo Yuhao awalnya berharap untuk menemukan salah satu alat penyimpanan jiwa Kekaisaran Sun Moon, atau sebuah gudang yang menampung peluru meriam jiwa stasioner, yang ia dapat meledakkannya pada waktu yang tepat. Dia akan menciptakan banyak kekacauan di kamp tentara jika itu terjadi, dan bekerja sama dengan Heavenly Soul Empire ketika saatnya tiba akan menjadi yang paling efektif. Tapi sepertinya dia harus mengubah rencananya, karena dia tidak bisa menemukan gudang yang menyimpan alat jiwa. Tidak ada pertanyaan bahwa gudang ini terkandung dalam kamp-kamp alat jiwa, yang berarti bahwa ia harus menembus pertahanan mereka jika ia ingin membom gudang-gudang itu. Bahkan Song Elder tidak bisa melakukan itu, bahkan jika dia ada di sini, apalagi dia. Apa yang harus saya lakukan? Mata Guo Yuhao menyipit saat dia merenungkan panjang dan keras. Ini sangat penting baginya, karena kekacauan yang tidak memadai tidak akan memberi mereka waktu yang cukup. Malam itu damai, dan semuanya tampak kembali tenang. Kekaisaran Sun Moon meningkatkan pengawasan udara berbasis darat mereka, tetapi mereka tidak menemukan apapun. The Heavenly Soul Empire juga tampak sangat tenang dan sunyi. Para penguasa roh jahat Gereja Roh Kudus menemukan bahwa, selama 2 hari terakhir, penatua ketujuh mereka telah menjadi pekerja keras. Dia tidak menyentuh gadis manapun, dan dia tetap ditendanya untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Dia hampir tidak terlihat sama sekali di siang hari. Makan malam. Pada malam kedua, Guo Yuhao sengaja memanggil Namong Wan sebelum makan malam, dan mereka berjalan bersama menuju kantin Tuan Roh Jahat bersama-sama. Penatua ketiga, dapatkah Anda menemukan tempat yang kosong dan terpencil untuk saya? Akan lebih baik jika tempat ini tidak berada di dalam area inti ini, dan lebih baik jika itu di dekat salah satu dari 5 benteng alat jiwa. Tempat itu harus sunyi dan tidak berpenghuni. Guo Yuhao dikirim ke Namong Wan secara telepati. Namong Wan tertegun sejenak. Dia memaksakan tawa dan berkata, "Saya khawatir itu agak sulit. Area yang dekat dengan benteng-benteng alat jiwa sangat dijaga, dan dilengkapi dengan segala macam alat-alat jiwa pengintai. Hampir mustahil untuk melakukan sesuatu di sekitar mereka tanpa ditemukan. Apakah kalian siap untuk bergerak?" Ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia berbicara. Guo Yuhao berkata dengan jelas, "Anda tidak perlu khawatir, penatua ketiga. Kami akan memberi Anda jalan keluar bahkan ketika kami melaksanakan rencana kami. Anda harus membantu saya menemukan tempat seperti itu secepat mungkin. Dan jika itu benar-benar tidak mungkin,
Lokasi yang sedikit lebih jauh dari benteng-benteng alat jiwa juga dapat diterima, tetapi harus jauh dari tempat kita berada. Hanya dengan begitu kita dapat bergerak sesuai dengan rencana kita. Petik 2. Nangong Wan tahu bahwa dia tidak lagi punya pilihan. Dia paling takut identitas Huo Yuhao terungkap, karena Huo Yuhao telah kembali bersamanya sebagai Masquerade Douluo. Nangong Wan juga akan diekspos jika Huo Yuhao ditemukan. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Nangong Wan bergegas pergi setelah makan malam. Dia jauh lebih akrab dengan situasi di dalam kamp militer daripada Huo Yuhao. Nangong Wan datang ke tenda Huo Yuhao untuk menemukannya setelah 2 jam. Ada solusinya. Tang Wu. Nangong Wan masih berpikir Huo Yuhao adalah Tang Wu sampai sekarang. Huo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, "Panggil aku Masquerade." Nangong Wan membeku sesaat. "Baiklah, Masquerade. Kurasa kita memiliki kesempatan. Dan itu cukup bagus untuk itu." Gereja Roh Kudus memiliki wewenang untuk mengawasi dan mensurvei pasukan. Pemimpin tertinggi baru saja melewati perintah bagi kita untuk berpatroli di beberapa alat jiwa besok sore. 2 benteng milik tangan yang melindungi Legiun Insinyur Jiwa 2 bangsa sedikit lebih merepotkan karena mereka tidak menunjukkan kita banyak rasa hormat. 3 benteng lainnya yang bertanggung jawab untuk pertahanan yang termasuk Legiun Insinyur Jiwa normal lebih sopan terhadap kita. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama, sehingga Anda dapat menemukan peluang? Petik 2. Huo Yuhao sangat gembira ketika mendengar berita itu. Itu luar biasa. Ayo kita lakukan. Beritahu pemimpin tertinggi bahwa saya akan menemani Anda pada patroli besok. Petik 2. Baiklah. Nangong Wan mengakui. Dan dia ragu-ragu sebelum kemudian melanjutkan. Jika kamu melaksanakan rencanamu besok, apa yang terjadi padaku? Huo Yuhao menjawab, "Jangan khawatir. Saya akan menemukan solusi yang tepat untuk Anda. Ketika semuanya terjadi, saya akan memalsukan kematian saya. Dan yang harus Anda lakukan hanyalah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Adapun pembatasan pada tubuh Anda, kami akan membantu Anda menghapusnya setelah kami sepenuhnya melaksanakan rencana kami. Anda orang yang cerdas, dan Anda harus mengerti bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda jika Anda menggagalkan rencana kami." Nangong Wan buru-buru berkata, tentu saja. Jangan khawatir. Selama kamu menepati janjimu untuk menghapus batasanku, aku akan membantumu sebanyak mungkin walaupun kamu mencari aku lagi lain kali." Nangong Wan telah mengambil Huo Yuhao, Masquerade Douluo, kembali bersamanya. Dan itu berarti dia memiliki pegangan pada Nangong Wan. Huo Yuhao sama sekali tidak khawatir bahwa Nangong Wan akan mengeksposnya dalam operasi mereka. Adapun apa yang akan terjadi setelah itu, Huo Yuhao tidak menganggapnya terlalu serius. Siapa yang tahu bagaimana hal-hal akan terungkap? Bagaimana Nangong Wan bisa mengikuti instruksinya jika tidak ada sesuatu yang mengancamnya? Tapi menyelamatkan Tang Ya sangat penting bagi semua orang dari Shrek. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao segera menyegel tendanya dengan penghalang spiritual begitu dia mengantar Nangong Wan pergi sebelum dengan cepat memanggil gerbang spektralnya dan mulai mendiskusikan rencananya dengan teman-temannya. Komponen paling penting dari rencananya dapat dieksekusi dengan intel Nangong Wan. Dan langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sisa rencananya dengan sempurna. Mereka akan bertindak besok malam. Huo Yuhao kembali ke tendanya setelah berdiskusi di dalam demi-plan spektralnya selama 2 jam. Penghalang spiritualnya sangat normal, dan tidak dipicu sama sekali. Tetapi Huo Yuhao tidak beristirahat. Sebaliknya, ia menyulap avatar spiritual lain dan mengirimkannya keluar dari tendanya. Dia mengikuti jalan yang telah dia pandu beberapa hari yang lalu ketika dia dengan cepat meninggalkan kamp dan menghilang di kejauhan. Alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire yang menunjuk keluar menutupi setiap sudut, tetapi tidak setiap jenis alat jiwa bisa melakukan tugas itu. Huo Yuhao menemukan beberapa celah setelah menyelidiki selama 2 hari. Avatar spiritualnya tidak takut pada detektor panas, dan dia juga mendapat bantuan dari imitasi. Huo Yuhao menghindari detektor osilasi dan detektor spiritual sebelum ia menyelinap keluar dari kamp dan langsung menuju kota Surga Do. Avatar spiritualnya membawa alat sinyal jiwa yang diberikan Putri Weina padanya. Tanda hubung. Avatar spiritual Huo Yuhao kembali diam-diam setelah 2 jam. Dan menyelinap kembali ke kamp tentara dengan metode yang sama seperti dengan cepat kembali ke tendanya dan diintegrasikan kembali ke tubuhnya. Persiapan sebagian besar sudah selesai, dan langkah selanjutnya harus dibiarkan sampai besok. Saat itu larut malam.
Dan Huo Yuhao melirik ke arah tenda Tangya sebelum dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Dia harus mempertahankan kondisi spiritual puncaknya untuk operasi besok. Huo Yuhao bangun pagi-pagi sekali dan memupuk mata iblis ungunya sebelum melanjutkan menuju kantin. Dia berjalan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tanpa sadar berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat Tangya yang dengan tenang berjalan ke arah yang sama. Huo Yuhao telah melihat Tangya beberapa kali selama 2 hari terakhir, tetapi Tangya hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Dia seperti patung, atau lebih tepatnya, dia seperti orang mati yang berjalan. Tapi Huo Yuhao yakin bahwa Tangya tidak sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Kalau tidak, apa gunanya Nyonya Suci ini untuk Gereja Roh Kudus di masa depan? Gereja Roh Kudus mungkin berharap bahwa dia dan Ma Xiaotao akan membawa Gereja Roh Kudus maju. Bagaimana itu mungkin jika mereka hanya boneka? Nyonya Suci. Huo Yuhao berhenti dan berjalan ke Tangya saat dia membungkuk. Hei, Tangya mengangguk, tapi dia tetap menjawab sedingin biasanya. Sama seperti Huo Yuhao berpikir dia akan berjalan melewatinya untuk makan, Tangya tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menghadapnya. Dia berkata dengan dingin, "Penatua ke-7, auramu tampaknya telah berubah. Apakah Anda memiliki masalah dengan kultivasi baru-baru ini?" Petik 2. Jantung Huo Yuhao berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tangya berbicara setelah datang ke tempat ini dengan menyamar. Suara Tangya tidak jauh berbeda dari dulu, tapi suaranya tidak lagi memiliki emosi, seperti dia hanya mesin yang berbicara. "Nyonya Suci, perubahan seperti apa yang kamu bicarakan?" Pikiran Huo Yuhao sangat stabil. Dia tidak lengah dengan perubahan tiba-tiba dalam keadaan, dan dia mengajukan pertanyaan padanya dengan senyum di wajahnya. Tangya tampak terkejut ketika dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak bisa meletakkan jari di atasnya. Saya hanya menemukan bahwa aura Anda menjadi lebih intim dari sebelumnya, seperti ada lebih banyak keakraban. Anda tidak tercela seperti sebelumnya." Petik 2. Tangya tidak berusaha menutupi perasaannya ketika dia mengatakan bahwa dia membenci Maskuret Douluo. Itu mengejutkan Huo Yuhao, karena meskipun Tangya adalah Nyonya Suci, dia hanyalah jiwa Douluo. Dia sama sekali tidak sopan pada penatua ini. Blue Silver, suara tua bisa terdengar pada saat ini. Huo Yuhao merasakan seluruh tubuhnya tegang ketika dia mendengar suara ini. Dan dia buru-buru mundur beberapa langkah ketika dia berbicara dengan penuh hormat ke tempat suara itu berasal. "Salam, pemimpin tertinggi. Bukankah suara tua itu milik pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zongliwu?" Tangya tidak begitu hormat seperti Huo Yuhao. Sebaliknya, dia hanya membungkuk dengan lemah sebagai isyarat ke arah Zongliwu. Zongliwu muncul di samping Tangya dan melepaskan tudung di kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus dari jarak yang sangat dekat. Rambut Zongliwu pendek dan berwarna perak, sangat tipis dan lebat, dan sangat tajam dan tangguh, seperti jarum baja. Alisnya tebal, matanya cerah, dan dia sebenarnya sangat tampan. Matanya ungu gelap, dan memancarkan aura yang dalam dan dalam. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah penguasa jiwa jahat hanya dengan melihatnya. Dia terlihat sangat muda. Dan jika bukan karena rambut keperakannya, dia akan cocok untuk pria parubaya. Tapi Huo Yuhao tahu bahwa Zongliwu hanya satu generasi lebih muda dari gurunya, Mu En, dan Dewa Kematian Douluo, Ye Sishui. Dia mungkin berusia lebih dari 180 tahun, namun dia masih terlihat sangat muda. "Aku tidak banyak bicara," Tangya menanggapi dengan dingin keraguan Zongliwu, dan Huo Yuhao menghela nafas lega di hatinya. Zongliwu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu masih membenci Penatua ke-7? Dia tidak bermaksud menakutimu saat itu. Saya tidak berharap Anda menyimpan dendam. Saya sudah menginstruksikan dia untuk tidak melepaskan demonik magotnya di depan Anda. Tidak peduli apa, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ayo, mari kita makan." Petik 2. Zongliwu segera meraih tangan Tangya saat dia berbicara, dan mereka berjalan menuju kantin. Huo Yuhao merasa sedikit aneh ketika dia menyaksikan betapa intimnya Zongliwu dengan Tangya. Mungkinkah Zongliwu merindukan guru Xiaoya? Tapi dia sudah berusia 180 tahun. Huo Yuhao menyaksikan Zongliwu dan Tangya berjalan menuju kantin, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti di belakang untuk mencegah kecurigaan. Zongliwu tiba-tiba berhenti berjalan pada saat ini.
Kuo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah dia menemukan sesuatu? Zhongli Wu berbalik untuk melihat Kuo Yuhao dan berkata, Mas Kuret, kamu tidak bisa ikut. The Holy Lady Blue Silver tidak memiliki banyak selera dengan Anda di sekitar. Kembalilah, dan makanlah nanti. Petik 2. Kuo Yuhao sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia membungkuk dengan hormat ke arah Zhongli Wu seperti beban besar telah diangkat dari dadanya sebelum dia berbalik untuk pergi. Siapa yang mau makan dengan kalian? Kuo Yuhao dengan cepat kembali ke tendanya. Dan menghela napas dalam-dalam begitu dia melangkah. Itu sudah sangat dekat. Guru Xiaoya tampaknya telah menemukan sesuatu. Untungnya, dia tampak sedikit padat dan tidak jelas. Dan dia tidak membawanya ke Zhongli Wu. Bagi Kuo Yuhao, pilihan teraman saat ini adalah melarikan diri secepat mungkin sehingga ia bisa mencegah bahaya yang tidak terduga. Tapi bisakah dia benar-benar pergi? Segala sesuatu yang telah dia persiapkan dan kerjakan akan sia-sia jika dia melakukannya. Saya tidak bisa pergi. Jadi saya akan mengambil risiko. Saya harus bertaruh bahwa Guru Xiaoya belum mengenal saya. Dan dia belum mengatakan apapun kepada Zhongli Wu. Kuo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup ketika pikirannya berhenti di sana. Segala sesuatu yang telah dia usahakan akan sia-sia jika dia ditemukan sekarang. Dan dia juga akan menemukan dirinya terjebak dalam bahaya yang mengerikan.